menceritakan sebuah cerita. Yang sudu syi'ran, atau guru kita lagi mendendangkan sebuah syair. Wa huwa yahfadzu dzalika. Kemudian si murid menghafalnya. Misalnya ada seorang guru mendendangkan suatu syair, dan murid menghafalnya. Kayak ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika bersama gurunya yang mengatakan syakautu ila insu arsyadani ila tarkil. Kelas. Dan murid menghafalnya. Gimana kita sebagai murid? Asgha isgha. Mustafidan lahu fil hal. Jadi seolah-olah murid itu tidak menghafalnya. Dan ekspresinya itu merindukan yang sudah dihafal tadi. Tidak kayak tadi. Sengaja. Tidak ikut kayak tadi. Contoh yang kayak tadi itu. Kayak Imam Asy-Syafi'i ketika ditegur oleh gurunya memberikan irsyad, mengatakan syakautu ila waqi'in su. Nah, ini salah ini. Jadi harus asgha isgha'an. Seperti ungkapan Imam Asy-Syafi'i ketika ditegur oleh gurunya, syakautu ila waqi'in su. Nah, begitu. Ini yang benar. Tidak ikut. 2 kali dicontohkan ulang. Tidak paham-paham. Innalillah. Harus menger. Kemudian ketika dia mendengarkan syair itu yang sudah dihafal, farha bihi, dia harus bergembira. Tidak boleh cemberut. Mukanya harus disenangkan dan seterusnya. Ka'annahu lam yasma'hu qad, seakan-akan dia tidak pernah mendengarkannya. Nah, kalau yang tadi fasihannya syakau langsung Allah karim. Itu cara kita kalau lagi bersama guru, karena nanti guru akan memberikan faidah. Misalnya dia akan menjelaskan syair yang tadi oleh guru kita, akan tetapi karena adik-adik semuanya menghafalnya, langsung gurunya di dalam hatinya mengatakan, ini tidak perlu dijelaskan karena mereka sudah hebat, mereka sudah paham. Padahal tadinya banyak sekali faidah yang akan dijelaskan oleh gurunya. Akan tetapi gara-gara dia menyenandungkan syair yang tadi dengan kompaknya, Masya Allah, akan tetapi itu adalah adab yang tidak bagus. Paham Tom? Nanti dibacakan lagu oleh tutor lagunya, mentang-mentang dulu pernah ikut belajar, dia yang paling hebat. Itu adalah adab yang salah. Gimana kita sebagai murid? Ka'annahu lam yasma'hu qad, seakan-akan kita tidak pernah mendengarkan syair yang tadi, seakan-akan kita tidak pernah mendengarkan cerita yang tadi. Tahu kisahnya Fir'aun? Tahu katanya. Langsung dia bercerita. Fir'aun itu enggak nengkah gurun. Fir'aun itu adalah orang kafir, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Hebatannya. Nah, itu adalah hal yang bahkan qala Atha radhiyallahu taala anhu. Kita ini tidak sehebat Imam Atha, adik-adik. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Atha. Beliau ini adalah ulama yang masyhur pada masanya. Dia ini adalah ulama yang besar pada masanya. Rujukannya kepada Al-Imam Atha. Akan tetapi Al-Imam Atha pernah mengatakan, inni la asma'u hadis minar rajul. Sesungguhnya aku mendengarkan satu hadis minar rajul, dari seseorang. Jadi Imam Atha ketika itu ada seorang yang lagi membacakan hadis, dan Al-Imam Atha mendengarkan hadis itu. Kata Imam Atha, wa ana a'lamu bihi minhum, dan saya yang paling tahu tentang hadis yang tadi. Saya yang paling tahu tentang hadis yang dibacakan oleh orang ini. Kalau orang ini mungkin masih ada tempat salah-salahnya.
masih kurang penelitian dan seterusnya. Tapi Imam Atha ketika itu lebih hebat dan dia lebih tahu tentang hadis itu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Imam Atha? Fa'ariyahu min nafsi inni la ahsanu minhu syai'an. Ya, kemudian aku yang tahu ya tentang hadis itu dari diriku, katanya Imam Atha. Akan tetapi inni la ahsanu minhu syai'an. Akan tetapi aku ya tidak menampakkan kehebatanku ya dari orang yang tadi. Maksudnya Imam Atha itu mendengarkan, tidak kayak tadi ya. Misalnya dibacakan syair, kemudian dia yang paling hebat ya. Padahal udah dikasih tahu tadi dan seterusnya. Tapi kalau Al-Imam Atha ya tidak. Beliau diam sambil ekspresi wajahnya itu farah. Ya, gembira, senang kayak pertama kali mendengarkannya. Nah, kalau kita kan tidak jadi Imam Atha, lebih hebat dari Imam Atha itu. Innalillah. Nah, bahkan Al-Imam Atha juga pernah mengatakan, inna ba'dasy syibban ya, syubban itu artinya pemuda. Makanya ada namanya kalau tidak salah syubbanul muslimin. Ya. Baik kan baru nih. Ya, sesungguhnya ada sebagian pemuda ya. Liyatahaddatsa bihaditsin. Kemudian dia berbicara tentang hadis. Fa'astami'u lahu, kemudian pemuda ini ya, kemudian fa'astami'u lahu. Kemudian Al-Imam Atha mendengarkan pemuda yang tadi yang membacakan hadis yang tadi, ka'anni lam asma'hu, seakan-akan aku juga tidak pernah mendengarkan hadis yang tadi. Nah, itulah cara kita kalau bersama guru. Bahkan kata Imam Atha, walaqad sami'tuhu qabla an yulada. Bahkan aku pernah mendengarkan hadis ini sebelum orang yang membacakan hadis yang tadi itu lahir. Tapi Imam Atha tidak berani ya menampakkan hafalannya di hadapan pemuda yang tadi. Ya. Nah, inilah adab orang-orang dulu, adik-adik. Ya, kalau sekarang Masya Allah, nanin ngapal, juluan guru napal kan. Ya, tapi dia yang menampakkan hafalannya dan seterusnya, sehingga gurunya tidak jadi untuk menjelaskannya. Paham tom? Wa in sa'alahu asy-syaikh inda syuru'i fi dzalika an hifdhihi fala yajibu na'am. Jika misalnya gurunya meminta kepada muridnya untuk memulai ya yang demikian itu dari hafalannya. Misalnya nanti adik-adik kayak ditanya misalnya, ya, hafal yang ini. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Fala yajibu bina'am. Jangan bilang, oh hafal kayak dia, layak kau hafal. Nah, jangan. Ya. Lima fihi min istighna'i an syaihi wala yaqululah. Dan jangan juga mengatakan tidak. Ya. Iya. Jangan. Tidak. Juga jangan. Ini kan biasanya dua jawaban kita. Hafal? Iya, jangan. Hafal? Tidak, jangan. Ya. Karena kalau tapi Anda sudah hafal, Anda bilang tidak, tapi sudah hafal, berarti itu adalah minal kadzib. Itu adalah kebohongan. Berarti Anda pernah bohong kepada gurunya. Berkah hilang. Kan begitu. Karena sudah bohong. Ya. Ini kalau kita sudah hafal ya. Kalau belum hafal jangan bilang tidak juga. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menghafal syair, kemudian guru kita bertanya kepada kita mengatakan sudah hafal? Ya, jangan. Ya, bilang tidak juga jangan. Terus apa yang harus kita bilang? Bal yaqulu uhibbu an asma'ahu minasyaikh. Ya, aku itu ya senang sekali kalau misalnya akan mendengarkan kalau dari guru. Nah, kalau itu kita sudah menghafalnya. Alangkah lebih bagusnya ya aku merasa senang kalau saya akan mendengarkan kalau dari syekh. Ulang-ulang lagi lah seolah-olah seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya kayak syakautu ila hafal innalillah. Ya, hafalkan itu. Ketika ditanya sama gurunya nanti rubah jawaban ya.
Uhibbu an asma'ahu minasyaikh. Nah, hafalkan dulu 1 menit. Hafalkan. Hafalkan, jangan disetor ya. Hafalkan dulu. Udah 1 menit. Hafal? Alhamdulillah. Hafal alhamdulillah. Nih jawaban. Hafal alhamdulillah. Ya, hafal. Ya, uhibbu an asma'ahu minasy. Atau boleh juga mengatakan an astafiduhu minhu. Ini sebenarnya minka lebih bagus ya. Astafidu minka. Saya mengambil faidah. Alangkah saya akan lebih senangnya untuk mengambil faidah minka darimu gitu. Hafalkan dulu itu dua-duanya. Udah? Nah, contoh-contoh. Hafal? Nah, ya. Yang kedua, hafal? Boleh minka atau min syekh. Titik. Wal hadi asyar, kemudian adab kita yang ke-11. Allah yasbiqa asyaikh ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin. Tidak boleh mendahulukan guru kita. Sebagai seorang murid tidak boleh mendahulukan guru kita ketika guru kita menjelaskan suatu permasalahan atau jawab su'alin atau jawaban dari soal. Ya, misalnya ditanya sama gurunya, ya dia yang lebih duluan menjawabnya, dan tidak boleh itu. Jadi jangan pernah mendahulukan penjelasan gurunya, ya. Misalnya gurunya, sering sekali guru kita kan dia jawab acong nih, nih bejorak ya, padahal tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, biasa itu. Nah, itu sudah mendahulukan penjelasan dari guru. Ya, tidak boleh. Atau jawabannya. Ya, tidak boleh. Wala yusawiquhu minhu, bahkan samaan juga tidak boleh. Ya, kayak tadi misalnya, samaan tidak boleh. Ya, jadi harus tunggu dulu penjelasan gurunya. Ini belum selesai gurunya, dia aja yang menjelaskan dari belakang. Ya, di mantartian si guru nih wah juluan ngartian dan seterusnya. Itu adalah adab yang keliru. Wala yadharu ma'rifatahu bihi, dan sebagai seorang murid tidak boleh menampakkan pengetahuannya, tidak boleh menampakkan kehebatannya di hadapan gurunya. Au idrakuhu lahu, atau menampakkan pemahamannya di hadapan gurunya. Jadi harus seolah-olah kita tidak paham. Ya, makanya saya husnuzon kepada adik-adik. Mungkin ketika belajar dan seterusnya tidak paham, mungkin mengamalkan adabul alim wal muta'allim. Tapi harus benar juga, jangan pura-pura tidak paham. Ini gurunya benar-benar menginginkan dia paham. Tapi karena sudah belajar adabul alim wal muta'allim, dia mengatakan tidak paham guru. Yang ke-1 sekali guru jelasan, kelingkitan jari. Ya, dan seterusnya. Wala yaqta'u ala syaihi kalamahu ayyu kalamin kana. Bukan ay itu ya, ayyu kalamin kana itu. Tidak memutuskan ucapan gurunya. Ya. Ayyu kalamin kana, apapun model pembahasan gurunya. Jangan pernah untuk memotong ya ucapan gurunya ketika gurunya lagi menjelaskannya. Wala yusabiquhu, dan tidak boleh mendahulukannya. Wala yusawiquhu, kemudian tidak boleh juga untuk menyamakannya, ya rembaan penjelasan antara guru kan murid. Bal, terus gimana? Yasbiro, sabar.
Ya, sabar. Mentang-mentang sudah belajar bab kalam, dia yang menjelaskan temannya di belakang. Nah, makanya kita sebagai seorang murid harus bersabar. Sampai kapan? Hatta yafruga asy-syaikh min kalamihi tsumma yatakallam. Sampai benar-benar guru kita itu sudah selesai dari pembahasannya, kemudian barulah kita berbicara. Ketika kita berbicara juga itu punya adab. Sampai guru kita benar-benar mengizinkan kita. Nah, itu. Wala yatahaddatsu ma'a ghairihi, dan tidak boleh juga berbicara ya ma'a ghairihi bersama orang lain. Wasyaikh yatahaddats ma'ahu, sedangkan gurunya berbicara dengan dia. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi dijelaskan oleh guru kita, maka kita tidak boleh sebagai murid untuk berbicara dengan yang lain. Karena itu adalah salah satu adab yang tidak bagus. Ya, kalau lagi bersama guru. Sama juga dengan tidur. Ya, sama. Ya, sama. Kenapa? Karena ayo bayangkan adik-adik ketika Anda berbicara kemudian dilawan dengan tidur. Gimana? Ya, puasa bagus pengawasan kan? Ternyata orangnya tidur. Gimana itu? Ya, enak enggak kalau misalnya kita berbicara kemudian dilawan dengan tidur? Jujur. Ya, dan seterusnya. Belain terus. Ya, tidak boleh seorang murid tidak boleh berbicara ma'a ghairihi bersama orang lain, wa syaikhu yatahaddats ma'ahu, sedangkan gurunya ya lagi berbicara bersama dia, atau ma'a jama'atil majlisi, atau gurunya berbicara ya di majelisnya kayak seperti ini ya. Nah, itu tidak boleh kita sebagai murid untuk berbicara dengan teman kita, apalagi mengganggu dengan tangan kita. Ya, letik-letik nih kentok batur. Ya, kemudian pantat temennya dilocok-locok pakai pensil, auzubillah. Ya. Nah, paham tuh? Waliyakun zihnahu hadiran, dan hendaklah bagi seorang murid pikirannya itu harus hadiran, fokus ketika gurunya lagi menjelaskan. Ya, fi jihati syaihi bihaitsu idza amarahu bi syai'in. Jadi pemikiran kita ketika kita belajar bersama guru kita harus hadiran. Jangan musafir pemikirannya. Pekan belimbing. Apa namanya itu? Pekan tahu salah. Ya. Jadi pekan donat, pekan tu selak. Ya, lain pikiran yang kan berajah padahal. Ya. Dan seterusnya. Maka hendaklah bagi seorang pelajar untuk fokus ya ketika bersama gurunya, terutama ketika lagi dijelaskan. Au sa'alahu an syai'in, atau gurunya meminta kepada muridnya ya an syai'in untuk sesuatu. Au asyara ilaihi, atau dia mengisyaratkan ya kepada muridnya yang sekiranya lam yuhawwijuhu ilal i'adati tsaniyah. Sekiranya guru kita tidak akan mengulangnya 2 kali. Ya, kayak tadi dia diminta oleh gurunya pinjam pensilnya. Malik kena. Aku pasien baru. Nah, berarti itu tidak hadiran, itu tidak fokus. Ya, tidak fokus sehingga gurunya harus mengulangnya 2 kali sehingga pulpen. Nah, jadi cepat kita tahu bahwa murid itu fokus atau tidak. Ya, trik bagi seorang guru kalau mau lihat muridnya fokus atau tidak, kita tidak sampai mengulangnya 2 kali. Ya, dibacakan soal, ada yang pura-pura tapi untuk lebih luas supaya dia mikirnya lebih lama. Sebutkan tanda isim. Tanda isim. Ini lagi ngulang pelajaran sebenarnya. Ya, tapi setelah diulang-ulang ternyata tidak datang-datang. Innalillah. Ya, sampai 3 kali tanda isim Ustaz. Dan seterusnya, banyak sekali alasannya. Nah, gitu ya. Kemudian wasani asyar, yang ke-12. Idza nawalahu syai'an tanawaluhu bil yamin. Apabila seorang syekh memberikan kepada muridnya sesuatu, apapun itu,
tanawaluhu bil yamin, maka hendaklah dia menerimanya dengan tangan kanannya. Ya, jangan pakai tangan kiri, apalagi pakai kakinya. Dikasih kitab dia pakai kaki dua-duanya, si sopan. Ya, dua kadun terima si nain. Auzubillahi min zalik. Apalagi dilempar. Ya, dia guru manganti Allah karim marak meong jama. Fa in kana waraqatan yaqra'uha kafutyan. Nah, apabila Anda memberikan nasi kaput, maka baca dulu. Ya, fa in kana waraqah, apabila Anda memberikan gurunya lembaran. Ya. Misalnya Anda ingin memberikan gurunya lembaran. Terus gimana? Yaqra'uha. Anda harus membacanya dulu. Ya, baca misalnya ada pertanyaan, enggak apa-apa dibaca dulu di depan. Ya, bagi yang di sini buka dulu supaya nanti ada yang menyinggung kan? Ya, surat singgungan kepada gurunya dan seterusnya. Nah, itu disaring dan seterusnya. Atau misalnya memberikan gurunya kisah, ya, buku bacaan kisah-kisah atau sesuatu yang ditulis secara yang berkaitan dengan syariat, wa nahwi dzalika, atau yang lainnya. Gimana yang harus kita lakukan? Nasyaroha, Anda harus buka dulu, ya, terutama ketika Anda berikan gurunya kitab, ya, buka. Jadi sebelum gurunya datang, bukakan dulu kitabnya, ya, sampai mana. Nah, yang ditanda itu nanti harus sama dengan yang dibaca. Di sini tandanya beda. Yang dibaca dari sini itu adalah bukan adabul alim wal muta'allim. Ya, enggak, kalau di sini enggak apa-apa, nanti kalau misalnya di luar, ya. Kalau saya kan enggak tersinggung, biasa. Biasa. Jadi nanti kalau di luar, ya ini adab, adab yang bagus, adab yang baik adalah tandakan gurunya sampai mana. Kemudian yang ingin membaca, usahakan yang masuk kemarin juga. Ya, dan yang tidak masuk kemarin harus sadar juga, oh saya tidak masuk kemarin. Kalau mau baca, tanya dulu yang masuk. Dan jangan tawaduk yang masuk. Astagfirullahaladzim, ditangguh. Ya, tawaduk, Allah karim. Ya, itu bukan adab yang bagus ini Muhaimin. Ya, kalau ngasih tahu juga ada siri-siri batur nengkah. Ya, lu akar sakocet nih misal. Ya, sintijuk-tijuan batur. Ya, ini Muhaimin. Dan seterusnya. Akhirnya kakaknya baca seperti itu juga. Nah, bahaya. Paham toh? Nah, jadi harus jelas. Ya. Walayat, kemudian rafa'aha ilaih, barulah Anda angkat ke meja gurunya setelah, ya, Anda membukakannya. Sama juga Anda kasih lembaran berupa PR, ya. Kalau ngasih PR ke guru itu sudah dibuka di mana dia. Ini adab yang benar. Ya, ini lipetan ya guru. Ampun, sepakat kan coba adalah petaan si guru. Tengah terus. Padahal dia tugas entah. Ditanya oleh gurunya, mana PR-nya? Petaan diem. Ya, ini bukan adab ya. Ya, dicari oleh gurunya dari awal sampai akhir, tidak ketemu-ketemu. Apa kata muridnya? Prank. Innalillah. Ini banyak yang ngeprank guru ya, ya, itu adat yang tidak bagus. Bahkan gurunya ulang tahun misalnya di-prank. Ya, gimana? Barokah. Ya, seharusnya dikasih tahu guru, kami sebagai murid berinisiatif untuk merayakan guru misalnya, boleh. Tapi ini mereka sih pesakit tangan guru, ini gimana adab yang bagus coba. Pian guru gede-gede kuah, tenang, mari itu minta maaf. Tidak bisa karena sudah tercoret itu. Ya, bagaimanapun Anda akan minta maaf, ya, karena sudah meretakkan hati gurunya sedikit. Allah karim. Ya, maka untuk itu, ya, jangan di prank. Ya, lebih baik kasih tahu saja, atau guru, ya, izin tiang mau ngeprank si deh. Ya, izin. Dan seterusnya. Itu, ya, makanya kalau diizinkan silahkan. Kalau tidak diizinkan jangan. Dan seterusnya. Oh, boleh ngeprank tapi kasih tahu ya, bisa tapi ngeprank bareng.
Ya, misalnya, oh ingat guru, nanti di depan kamar sini itu ya ada air di atas, ya, beng baran. Nah, ini buka-buka air di atas. Nah, ada apa-apa itu. Ya, itu prank yang baik dan benar. Ya, kalau sama teman-temannya juga sama, ndak boleh. Ya, ndak boleh juga. Karena kita harus punya adab juga bersama teman kita. Kalau Anda tidak beradab dengan temannya, katanya kemarin, sama dengan kita tidak beradab dengan guru kita. Ya, baturun sin prank. Ya, bahkan sin tali nain yang kentidem. Nuduk baturun karena sudah dibunyikan bel, akhirnya ya jatuhlah temannya. Meleng-meleng bocor teh. Oke, dan seterusnya, itu efek prank. Itu ada satu sekolah yang ngeprank temennya, adik-adik, dan itu sampai meninggal dunia. Ya, apa yang dilakukan? Dia punya HP, kemudian dia masukkan ke tas temennya, kemudian dituduh dia sebagai pencuri. Semua kelas menuduhnya, ya, karena sudah sepakat. Bahkan hampir semua sekolah menuduh dia sebagai pencuri. Akhirnya depresi, ya, otaknya tidak kuat menahan itu, ya, akhirnya dia meninggal dunia. Ya, makanya jangan begitu. Kita tidak tahu, umur kita pendek. Ya, sebuah besandal batur tinjau lalu besandal mati. Sekali lalu arah sandal skiwi malik bin kebalik lo doang nih mun baik lemah. Nah, belain terus. Wala yadfa'uha ilaihi matwiyatan. Ya, jangan Anda memberikan gurunya ya lembaran yang tadi atau kitab yang tadi atau PR yang tadi itu dalam keadaan matwiyah. Matwiyah itu artinya ditutup. Ya, jangan. Illa, kecuali idza alima, sangkaan Anda, illa idza alima, kecuali Anda akan tahu, auzanna, atau Anda akan menyangka gurunya akan membacanya. Nah, kalau seperti itu boleh. Misalnya adik-adik diberikan kitab oleh gurunya, berarti kalau Anda harus cepat paham, ketika diberikan kitab oleh gurunya, itu berarti gurunya ingin untuk dibacakan. Nah, nanti setelah Anda baca dan seterusnya, kitabnya misalnya hanya satu, kembalikan kitab itu ke gurunya dalam keadaan yang tadi, karena mungkin guru kita mau menjelaskan yang tadi. Jangan dikembalikan kemudian dalam keadaan tertutup, ya. Nah, mengembalikannya pun nanti itu harus punya adab, ya. Jangan adabnya kebalik, harus dibalikkan, gitu. Ya, jadi guru, ya. Iya. Dan seterusnya. Nah, kalau muridnya beradab, ya tidak enak juga jadi guru kalau muridnya tidak beradab. Ya, dan paham angkatan meja guru, dikit pahami sih. Innalillah. Ya. Atau ada yang lebih parah itu, getang ya guru kan? Ya, kemudian ini guru saya tidak memberikan saya paham, nauzubillah. Nah, bila ini nih. Wa inna wala asyaih kitaban na walahu iyyahum mahya'an li fathi wal qira'ati fihi min ghairi ihtiyaji ila iradatihi. Dan ketika gurunya memberikan dia kitab atau gurunya memberikan dia buku, maka hendaklah dia harus membukanya dan membacakan apa yang ada di dalam buku itu. Kayak tadi misalnya suruh baca-baca, ya, kemudian kitabnya ini harus dalam keadaan sudah dibuka supaya gurunya tidak bingung nanti di mana ini, sampai mana, dan seterusnya. Jangan sampai guru kita nanya-nanya, apalagi kalau dijawab oleh muridnya, kamu nanya. Alhamdulillah. Kemana ini tadi? Ya, min ghairi ihtiyaji ila iradatihi. Kemudian sekiranya gurunya nanti tidak membutuhkan untuk dia bolak-balik dan seterusnya, ya, jadi sudah memang disiapkan sebelumnya.
Fa in kana an-nadharu fi mawdi'i muayyanin falyakun maftuhan kadzalika wa ya'inu lahu al-makan. Jika misalnya ya guru kita melihat ya di tempat suatu yang memang jelas, maka hendaklah kita harus membukakannya. Ya, bukaan kitab. Wala yahdhafu ila syai'in hadfan min kitabi aw waraqatin aw ghairi dzalika wa yamuddu yadayhi ilaihi idza kana asy-syai'u ba'idan wala yuwijuhu illa ya maddin yadihi diakhadhi minhu. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana cara kita memberikan guru kita. Jangan sampai kita menjulurkan tangan kita kepada guru kita dalam memberikan sesuatu. Ya, guru kita misalnya berada di tempat jauh, kemudian Anda julurkan tangannya. Apalagi sampai gurunya yang maju mengambil itu adalah adab yang salah. Ya, nebeng PR guru niat telai si guru. Apalagi sampai kalau misalnya ada tugas sempaita nih. Ya, gerak. Ya, jadi kalau ngantar tugas itu harus dengan diri kita sendiri. Mungkin nanti ada yang salah ketika itu gurunya nanya. Ya, gurunya nanya, ini salah, sini saya kasih tahu, dan seterusnya. Kalau diantar kan mau salahkan siapa nanti? PR-nya tidak jelas di mana tempatnya, supaya nanti ketika adik-adik mengantar ya langsung dikoreksi oleh gurunya. Makanya jangan ngantar tugas itu pakai perwakilan. Ya, wakilkan saya ini, antarkan aja ke guru dan seterusnya. Tidak usah, karena itu adalah adab yang tidak bagus. Titik, nanti kita lanjutkan ya. Al-Fatihah.